Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, di penghujung bulan Sya'ban 1447 Hijriah, di Ahad terakhir di tanggal 15 di bulan Februari 2026, kita bersyukur sampai detik ini masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup, kesehatan, kemauan dan kemampuan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat di atas Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi, kita sadari bahwa setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena Sya'ban menjadi bulan terakhir sebelum Ramadan. Kalau ditanya kapan mulainya, seperti yang sering disampaikan oleh guru kita, maka para ulama ada menggunakan dua metode. Yang pertama ada metode ru'yatul hilal, yang kedua ada metode hisab, dengan menetapkan wujudul hilal atau imkan ru'yah, sehingga dengan perhitungan diyakini bahwa bulan sudah ada, berapapun darjatnya, berapapun besarannya, kemudian dan dimungkinkan bisa terlihat di situ, bisa terlihat secara hakiki oleh mata, ada juga terlihat secara ilmu pengetahuan. Jadi makna ru'yahnya dimaknai beragam. Nah, maka mereka sudah menetapkan, ya, golongan ulama ini sudah menetapkan tanggalnya tanggal 18 bulan Februari, sehingga Selasa malam Rabu itu menjadi tarawih pertama. Tetapi bagi pemerintah dan sebenarnya sama dengan di Saudi, itu mengambil ke tekstual hadis, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena engkau melihat hilal, dan berpuasalah karena engkau melihat hilal, dan berbukalah karena engkau melihat hilal. Artinya harus dilihat dengan cara ru'yah, dengan pandangan mata. Dan ini yang terjadi zaman dulu. Nah, tapi dua-duanya tidak ada salah, sebab semua menggunakan metode ijtihad. Para ulama berijtihad sehingga ada kaidah, ya, jika benar maka mendapatkan dua bagian, jika salah tetap mendapatkan satu bagian kebaikan. Itu dari ijtihad. Dengan dua metode tadi, mungkin besok kita hari Selasa sore akan ada sidang itsbat. Sebab itu adalah hari terakhir tanggal 29 bulan Sya'ban. Tanggal 30 jika digenapkan maka itu jatuh pada hari Rabu. Karena kita dulu tahu awal bulan Sya'ban adalah hari Selasa. Saya masih ingat. Cara ngitungnya gampang. Selasa, Rabu, Kamis, 10.
Coba-coba Sabtu Minggu 20, Senin Selasa Rebo 30 gitu. Jadi 30 hari kalau mau digenapkan Rebo tanggal berapa? 18. Tapi kalau seandainya nanti sidang isbat tanggal 17 hari Selasa, kemudian ru'yah sudah kelihatan, hilal sudah kelihatan. Hilal itu bulan kecil, ya, sabit kecil gitu ya. Nah itu sudah kelihatan bahwa di atas 4 derajat, 3 derajat, 4 derajat, maka tidak mustahil kita malam Rabu tarawih pertama. Atau juga malam Kamis tarawih pertama. Ya, terlihat. Namun malam Kamis tarawih pertama berarti itu buka pertama. Malam hari Rabu kita puasa berarti malam Kamis buka pertama. Tenana untuk Edi, bentrok dia versi gitu. Itu berubah waktu versi gitu. Baik Bapak yang dirahmati Allah. Kemudian apa yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini tentu berkaitan dengan Ramadan. Saya nanti akan coba ayat-ayat Al-Quran ini di-combine, ditafsirkan dengan hadis, kemudian juga pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Hadirin yang dirahmati Allah, yang populer ya, karena memang ini adalah perintah secara umum di dalam Al-Quran tentang kewajiban puasa secara umum. Semua para ulama sepakat itu merujuk kepada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan 185. Kalau di 83 ada kalimatnya kutiba alaikumusya. Kalau di 185 ada kalimat faman kana minkum astagfirullahaladzim. Sebentar ya. Ada kalimat faliyasum. Ya. Dan jika di antara kalian melihat itu bulan, ya, maka faliyasum, berpuasalah. Di situ ada perintah. Ya, di 185 ya. Famang syahida minkumus syahra faliyasum. Dan maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian terhadap itu bulan, artinya ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Jadi secara umum semua para ulama sepakat tentang ayat perintah berpuasa itu ada pada potongan ayat Al-Baqarah 183 dan 185. Itu tentang kewajiban berpuasa. Perintah faliyasum. Baik. Kemudian di ayat ini pertama ada kalimat seruan. Ada kalimat panggilan. Diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kalimat alladzina amanu. Sehingga kata para ulama, syarat wajib puasa itu harus beriman. Manusia membutuhkan puasa pada akhirnya, tidak mesti beriman. Meskipun dengan motivasi, tujuan, dan cara yang berbeda-beda. Semua manusia membutuhkan puasa padanya. Ini terbukti hasil penelitian setelah penemuan tentang manfaat puasa di abad ke-20. Jadi di abad ke-20, seorang dokter menemukan tentang hikmah tentang manfaat puasa. Sehingga pada akhirnya manusia tidak beriman pun dia berpuasa dengan cara dan motivasi yang berbeda. Di antaranya ada demi kesehatan, semata. Hanya itu. Atau juga demi kelangsingan tubuh, semata. Hanya untuk diet saja, hanya untuk menurunkan berat badan. Untuk membunuh sel kanker, untuk apalagi operasi keperluan medis, ya. Bahkan juga dari sisi kecantikan itu bisa menumbuhkan sel-sel baru sehingga dia muncul kulit yang berbeda. Nah, karena kulit menjadi kasar, menjadi keluar sesuatu itu juga dari makanan. Dari makanan. Kan lamun makan ieu alergi jadi ateul gitu kan. Lamun makan tertentu baheula mah jadi jerawatan gitu kan. Jadi bisul gitu kan. Padahal dari makanan awalnya. Meskipun motivasinya berbeda-beda, tetapi di awal abad ke-20-an ternyata mereka yang non muslim pun mengakui tentang hebatnya puasa.
Nah, ini dibuktikan ternyata meskipun awal ayat ini ya, kata para ulama, diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. Kalimahnya kutiba. Kalau para santri itu nyebutnya dimajhulkan, maksudnya ya, dimajhulkan. Menjadi pasif. Nah, kalimatnya menjadi apa? Pasif. Artinya tidak dimunculkan failnya, pelakunya siapa, yang menyuruhnya siapa. Nah, ini dikuatkan oleh ayat ini. Meskipun abad ke-20 manusia baru menemukan tentang hebatnya puasa. Dan memang betul Al-Qur'an pun ya, Allah menyebutkan di sini dengan kalimat pasif. Kutiba, diwajibkan. Siapa yang mewajibkannya? Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, memang penafsirannya begitu. Manusia itulah sendiri yang membutuhkan dan mewajibkannya. Sehingga kalimatnya dipasifkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian. Tidak kata Allahu alaikumusiyam. Meskipun dalam hadis ada iftarallahu fihi syiyamah. Dalam hadis Imam Ahmad misalkan. Tetapi di sini ada kalimat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, tidak dimunculkan siapa yang mengatakan wajibnya itu. Diwajibkan dengan saya mewajibkan itu beda. Ya. Dimakan dengan saya memakan kan beda kalimatnya. Saya memakan bala-bala. Di situ ada fiil, gitu kan? Ada fa'il kan? Ada fiil, ada fa'il, ada fiil kan? Ada maf'ul kalau bahasa. Ada subjek, ada objek, ada objek apa? Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau yang tadi ada 3 kalimat. Ini tidak ada 3 kalimat. Kutiba langsung diwajibkan, disembunyikan siapa yang mewajibkannya. Nah, ini memberikan makna bahwa puasa itu dibutuhkan sesungguhnya. Begini, kita coba gali, Pak. Semua kita sepakat, siapapun kita, semua sepakat manusia ini terdiri dari 2 unsur, Pak. Kita semua sepakat. Satu ada unsur apa? Jasmani. Yang kedua unsur apa? Ruhani. Makanan ruhiyah ini, makanan psikis selain jasmani, non jasmani ini, kebutuhan manusia itu ya mohon maaf, kebutuhan jasmani manusia, jasmani dulu, kebutuhan jasmani dua ini kan, manusia ini kan yang primer ada 3 Pak. Yang primer, yang fa'ali, dalam bahasa Arab itu fa'ali itu yang utama. 1 makan, 2 minum, 3 seks jima. Itu kebutuhan fa'ali. Dan ini lazim, bukan hanya manusia, seluruh, termasuk binatang. Makan, minum, jima. Itu kebutuhan fa'ali manusia. Ketika manusia berpuasa, Allah batasi waktu itu. Makanya puasa, Rasulullah sering menyampaikan bahwa al-imsak menahan anil muftirat, dari segala yang membatalkan, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Disebutkan oleh ulama yaitu anil akli, makan, wasyurbi, minum, wal jima, dan jima. Ulama menyebutkannya begitu. Yang ditahan itu apa? Makan, minum, jima. Iraha, berang. Itu penting mah boleh, Bro. Alieur atau para penting temenan mah. Jadi berang na wungkul. Yang tidak boleh itu dari terbit fajar sampai terbenam mata. Lamun malam boleh makan. Setelah matahari terbenam makan, minum, cing. Makan dulu apa minum dulu? Nah, ini. Sebetulnya kalau sunnah itu makan kurma dulu, Pak. Atau yang manis dulu. Baru minum. Zahabat doma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru insyaallah kan. Telah hilang rasa doma apa? Wasabatal apa? Zahabat doma'u. Tadi juga jadi lupa lagi. Zahabat doma'u wabtalatil uruq wasabatal ajru. Nah, tapi kalau tidak ada itu, maka minum air putih, lain es campur.
Air putih lah itu. Nah, kalau tidak ada yang manis tadi, maka air putih. Baik, itu kan setelah matahari tenggelam. Baik, imsak ya, menahan. Kebutuhan manusia tidak bisa dipungkiri itu tadi. Dan 3 sifat tadi yang sulit dikendalikan, Pak. Manusia makan tuh sulit dikendalikan. Semakin kita sering makan, semakin kita terus lapar. Kenapa? Karena perut kita semakin membesar. Ya, usus kita semakin membesar. Semakin besar, semakin banyak yang harus dia tampung, maka semakin lapar. Kata para ahli. Saya tidak mengatakan yang perutnya besar jadi makan. Ini kata para umumnya gitu, mohon maaf. Umumnya kata para ahli begitu. Kemudian apalagi yang tidak bisa dikendalikan? Minum. Minum itu sesuatu yang sulit untuk ditahan. Ya, kita hari ini manusia minum dengan berbagai macam jenisnya. Dulu orang minum hanya air putih saja. Ya, di zaman Nabi apalagi air itu luar biasa. Air namang rupa-rupa cair. Di harga belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu gitu diminum. Jutaan oge air diminum. Aneh itu semakin mahal, semakin liur gitu diminum teh. Tapi dibeli. Tapi diminum. Dan yang ketiga, mohon maaf, sek. Kata Pak Quraisy Shihab itu, bagaikan gatal. Semakin digaruk, semakin atur. Semakin sering, semakin hoyong. Semakin sering, semakin hoyong. Mata cukup lamun geus hiji pasti hayang 2. Lamun geus 2 pasti hayang 3. Geus 3 hayang 4. Geus 4 hayang 5. Teu bisa 5. Keluarkeun hiji, ganti baru pemain baru. Diganti pemain lama, ganti pemain baru. Terus, Pak. Karena itu bagaikan gatal. Semakin digaruk, semakin gatal. Nah, Allah ingin manusia itu meniru Tuhan, meniru Allah pada sifatnya. Ini tujuannya, Pak. Allah tidak makan, tapi memberi makan. Allah tidak minum. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah ingin umat Nabi Muhammad ini diberikan satu pendidikan, diberikan satu madrasah, sekolah, Pak. Dengan cara puasa tadi, bagaimana dia bisa mengendalikan itu? Tidak lama, hanya siangnya saja. Malamnya mah boleh. Supaya manusia mendapatkan nutrisi dalam ruhiyahnya. Ketika jasmaninya bisa dia kendalikan, kebutuhan fa'ali jasmaninya bisa dia kendalikan, maka akan meningkat ruhiyahnya. Ya, kan tadi kan ada 2 unsur kan? Unsur fisik dan unsur psikis. Unsur jasmani dan unsur rohani atau ruhiyah. Nah, Allah ingin begitu. Itu baru dari sisi ilmu yang lain. Kalau dari sisi kesehatan banyak lagi. Ini dari sisi ilmu tasawuf, dari ilmu pendekatan diri kepada Allahnya. Ketika manusia meniru Tuhan pada sifatnya, meniru Allah pada sifat-sifat yang tadi, maka pengendalian diri sudah dia mampu lakukan, dia akan dekat dengan Rabb-nya. Posisi dekat itulah salah satunya sedang puasa. Hari ini orang berbicara tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan. Di dunia ada organisasi namanya apa? Bukan WHO, yang tentang food apa, makanan apa? Apa? FAO ya. FAO. Tetapi dia rapat, dia meeting membicarakan bagaimana mengentaskan kemiskinan dengan hidangan yang serba ada, dengan perut yang kenyang. Kan? Orang berbicara bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana memberikan makan kepada orang yang kelaparan, anu ngomongnya, yang meetingnya FAO tadi, para elit global tadi, dia dalam kondisi perut kenyang. Hidangan opium diharap serba aya. Gak bisa. Tapi kalau dia dalam kondisi sedang lapar, itu lebih tahu. Makanya puasa itu merasakan. Kumaha rasana lapar, kumaha rasana haus. Dia merasakan di situ. Jadi kalau ingin tahu bagaimana ilmu ini, masuk dulu ke dalamnya. Harus tahu bagaimana yang sebenarnya. Jadi Ustaz, tidak semua pelatih sepak bola, pemain sepak bola. Secara praktek tidak, tetapi secara teori dia belajar. Ya. Nah, makanya dia menjadi motivasi.
Nah itu diantaranya sedemikian. Baik, kemudian kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu. Kutiba sekali lagi memberikan makna manusia membutuhkan puasa. Seandainya Allah tidak perintahkan sekalipun, ada ulama yang mengatakan demikian, ini berandai-andai, mohon maaf. Seandainya tidak ada syariat perintah puasa, dengan akalnya, ya, dengan penemuannya, manusia pun akan berpuasa dengan motivasi dan cara yang berbeda-beda. Karena puasa dibutuhkan oleh manusia meskipun tujuannya berbeda-beda. Seandainya tidak ada syariat puasa. Dan Islam memberikan syariat puasa dengan cara, ketentuan, atau dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Siapa yang wajib melakukannya? Kata para ulama ahli fikih, Pak Ustadz Nuh juga sering membaca beliau, kata ulama ahli fikih dalam kitab-kitab fikih, wasyara itu wujubis shaumi, dan syarat-syarat wajib puasa khamsatu asya, ada 5 perkara. Gitu ya, ada 5. Pertama apa? Al-Islam. Makanya panggilannya kepada orang yang beriman. Oleh karena itu ditafsirkan oleh ulama fikih, syarat wajib puasa teh nu kahiji kudu agama Islam. Teu beunang urang demo ka non muslim anu teu puasa. Naon anda mah nama teu wajib. Demo tutup ya. Ada eta mah teu puasa. Jadi Ustaz sok aya warung muslim buka. Warung nasi buka. Boleh tidak berpuasa. Pertama non muslim, yang kedua musafir, yang ketiga sakit dan anak kecil. Mungkin di situ yang tidak berpuasa itu adalah non muslim. Makanya di situ nanti kalau mau buka warung yang buka dari pagi sampai sore, tulis hanya non muslim dengan menyertakan KTP. Tinggal di KTP. Boleh masuk. Atau yang sakit dalam kurung surat keterangan dokter, nah gitu. Nanti pas masuk mana surat keterangan dokternya? Oh nyata sakit. Atau yang musafir perjalanan 89 km atau 80 kilometeran lebih ya. Tinggal di tiketnya kemana itu? Oh cina jauh, cina silakan makan gitu. Nah kira-kira demikian ya. Jadi di warung nasi itu pakai tulisan di luarnya khusus orang yang A, B, C, D. Dalam kurung menyertakan ini. Kalau perjalanan musafir menyertakan apa? Tiket. Kalau sakit menyertakan surat keterangan dokter. Kira-kira ayo gitu mal Pak. Mal payu sih kan. Mal payu. Baik. Jadi yang pertama apa? Islam. Syaratnya. Kemudian apakah hanya sekedar Islam? Tidak. Yang kedua, selain Islam harus balik. Balik. Balik itu apa? Setelah sampai taklif. Minimal 9 tahun atau sudah haid bagi perempuan. Batasannya bisa saja 10 tahun, laki-laki 15 tahun atau dia sudah mimpi jima. Ya, mimpi jima. Itu laki-laki sudah balik maka wajib. Bagi anak-anak yang belum balik, laki-laki 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kelas 4 SD, 5 SD, maka tetap dia sebaiknya diajarkan untuk berpuasa. Apa kata para ulama? Puasanya dia pahalanya bagi orang tua yang memerintahkannya. Sebab dia belum taklif, belum mukallaf. Sama halnya dengan sholat kan, anak 10 tahun muru auladakum bis sholat. Muru auladakum, perintahkanlah anak sholat bisab'i, usia 7 tahun. Wadribuhu, dan pukullah 10 tahun namun itu sholat. Cepret 10 tahun itu sholat. Sholat ya. Cepret Pak. Pahana. Jadi di bumi itu kena ayah rotan, rotan. Itu ageng itu. Nah, tetapi pukul pakai tangan. 10 tahun. 7 tahun perintah. Ajarkan. 10 tahun cepet. Puasa juga sama. Ajarkan. Bagaimana mungkin dia nanti begitu sampai balik puasa dengan mudah kalau tidak belajar dari sekarang. Kemudian berakal. Berakal itu menandakan bahwa orang gila tidak wajib puasa. Gila mun anu gelo barang dahar di pinggir jalan, atau tapi nu barang dahar di pinggir jalan berarti dia ya kemungkinannya non muslim.
Yang kedua belum berakal, belum balik. Yang ketiga belum tidak berakal. Berarti gila. Orang gila tidak. Rufi'al qalam an salas. Hukum itu diangkat dari 3 hal. Ya. Salah satu apa? Orang gila sampai dia sembuh. Kalau balik tadi anis sobi, dari anak kecil sampai dia balik. Ya. Nah, gila tidak wajib berpuasa. Ya, harus berakal. Bagaimana kalau dia stroke? Stroke apa? Koma kan hilang akalnya. Koma tidur. Maka dia tidak ada kewajiban mengqodoknya. Sebab dia pada waktu itu tidak terkena kewajiban puasa. Lalu dia sembuh. Ikhtiyat untuk kehati-hatian, tetap dia selama dia mampu melakukan waktu sembuh itu, kalau mampu maka mengqodoknya, kalau tidak dia berfidyah, menggantinya dengan sedekah. Nah, ini sebagai kebaikan saja. Tetapi kalau merujuk kepada syarat wajib puasa berakal, dia sedang tidak berakal, sedang hilang akalnya, sedang tidak sadar dia pada waktu itu. Baik, kemudian berikutnya adalah wal qudroh, dia mampu. Nah, sekarang kita lihat ke ayat berikutnya. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun, barang siapa yang di antara kalian sakit. Pertama sakit. Sakit di sini, Pak, sakitnya bukan sekadar sakit titajong, nyeri suku titajong gitu. Ya. Sakitnya di sini harus dilihat dari sisi tidak sekadar subjektif, ya. Tidak sekadar dia kategorinya sakit. Di situ ada syarat dan ketentuannya. Faman kana minkum maridun, satu sakit, sampai ada yang bertanya, Ustaz, kalau diinfus batal nggak puasa? Cek saya tadi infus batal, sering, parah gitu. Tetapi kalau saya ingin jawab, diinfus kata ulama kontemporer batal puasa. Apalagi kenapa? Karena diinfus itu memberikan nutrisi. Apalagi infus vitamin C. Atau jago ringkas, lulus infus diet. Tidak ada ruhiyah puasa aja hilang. Karena itu ada nutrisi yang masuk. Kan saya bikin makanan infus itu. Hanya lewat jalur yang berbeda saja. Kan begitu ya? Atau ringas diinfus seperti nges giringna parah. Nyentos itu puasa. Jadi kodok. Ulah alim ngodoan puasa gitu intinya kemudian. Kumalam diinfus Ustaz batal tuh. Makanya kata ulama kontemporer batal puasa. Sebab infus itu meskipun tidak masuk lewat kerongkongan, ya, tidak masuk lewat mulut, kan para ulama tuh masuknya lewat ini ada banyak hal, ada semua lubang itu membatalkan, ada juga ulama yang membatalkan hanya lewat mulut saja, itu juga ada khilaf di antara para ulama. Tetapi kalau infus kan tidak lewat lubang semua lubang, dia lewat kulit, namun memberikan nutrisi, Pak. Seandainya infus itu tidak membatalkan puasa, hilang ruhiyah puasa. Atau zaman modern mah gampang diarimpus, jarang jago main sepak bola rek main diinfus lah. Makanya minumnya teh lebih di 500 mili itu teh. Serunya minum itu. Jago ringkas, bahaya, Pak. Sama hanya saya bertanya jamaah Ustaz, laki-laki ketika ihram pakai celana dalam tapi terbuat tina kain ihram ente dijahit, ditalikeun, diperepet, batal boleh nggak? Saya bilang nggak boleh kata jumhur ulama. Ya, nggak boleh meskipun tidak dijahit. Karena itu membentuk celana. Kan tidak dijahit. Iya, tidak dijahit. Tapi hilang ruhi. Tujuannya untuk tidak menggunakan pakaian berjahit itu. Jadi ada hal-hal yang perlu kita gali kembali. Ya. Karena dulu tidak ada infus di zaman Nabi. Tidak ada infus di zaman Nabi. Atau yang dimasukkan ke sini 500 mili, setengah liter kan? Minimal 350 mili. Tuh naik main bola tuh jarang jaga infus. Wah, itu membatalkan. Oleh karena itu kalau dia sakit ya sudah. Dia tidak termasuk kategori yang wajib puasa. Baik, kemudian apalagi tadi itu harus kudroh itu harus mampu itu, dia tidak mampu karena sakit. Aw ala safarin atau karena safar. Safar kata para ulama ada 3 kategori. Bagaimana kalau orang mau safar, berangkatnya itu sebelum terbit fajar. Berangkatnya ketika fajar terbit. Boleh nggak dia membatalkan? Boleh. Boleh nggak dia tidak berpuasa? Mohon maaf. Boleh nggak tidak berpuasa? Boleh.
Karena dia sudah niat safar. Sama halnya dengan orang mau bepergian, belum pergi, tapi sudah niat safar, sudah mau pergi. Boleh nggak dia menjamak sholat, jamak takdim? Boleh. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Boleh dia. Ya. Orang mau berangkat waktu zuhur dan dia jauh safarnya, artinya pasti dia tidak akan sempat sholat asar. Langsung sekaligus asarnya di jamak takdim. Tapi kan dia masih di rumah, boleh. Tetapi bagaimana kalau dia safarnya setelah matahari terbit dan dia sudah berpuasa, dia sudah sahur? Kata Madzhab Syafi'i tidak boleh membatalkan kecuali dia sangat terganggu kesehatannya. Kecuali ada ilat dia tidak kuat berpuasa. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika dari Madinah ke Mekah bersama para sahabat, padahal dekat, sebentar lagi masuk waktu maghrib, itu kurang lebih mungkin 1 jam lagi. Tapi beliau di hadapan sahabat waktu itu minta air dan beliau membatalkan puasanya dan sahabat tidak membatalkannya. Artinya apa? Rasul ingin mencontohkan meskipun sajam deui ka maghrib, ada yang dibatalkan. Silahkan. Kata Imam Syafi'i tidak boleh kecuali. Tapi jumhur ulama selain Imam Syafi'i boleh karena ada ayat secara umum au ala safarin. Di sini safarnya pertama kalau mengikut para ulama itu ada syarat dan ketentuan jarak memang. Ya. Kurang lebih sama dengan kebolehan mengqashar salat. Ya. Kebolehan mengqashar salat itu 85 sampai 89 km. Ke Jakarta 160. Tapi kan naik Ustaz tapi mah. Misalkan naik terus turun deui. Misalkan saking cepatnya gitu. Sebenarnya jaraknya sudah mumpuni, boleh silahkan membatalkan. Tapi nanti apa? Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dia hendak menghitungnya, menggantinya di hari-hari yang lain. Di qadha. Apa namanya, Pak? Qadha. Males, payah saya mau qadha teh hayang misalkan hoream. Mangga. Tetapi ada hadis, laisa minal birri asyam fis safar. Teka asup hade maksakeun puasa keur safar. Tapi boleh berpuasa. Tidak ada yang mengharamkan. Namun boleh membatalkan puasa atau tidak berpuasa ketika dalam kondisi apa? Safar. Ke pasar baru Ustaz abi mah. Beli baju, lapar, cendol kiri kanan atau mararuka asal lain bulan puasa. Nah itu mah teu gitu. Baru tidak asup ilat gitu semuanya. Tapi abi pingsan, kecapean nutur-nutur istri belanja beli baju hiji nawarna 3 jam misalkan. Nah, pingsan eta mah ku sabab gering, lain ku sabab safar. Maridon sabab sakit. Da ari nawarna meulina mah hiji nawarna 4 jam. Maka saur paheru mah saya mah cenah tidur we di mushola tah duitna gitu. Supaya cenah cenah istri kuringan cenah tidur we cenah. Andu ka tidur ka naon tidur sih katanya. Baik, kemudian Bapak yang dirahmati Allah, itu safar. Ada kategorinya, ketentuannya. Namun secara umum, ya tidak sakit pun boleh kalau safar. Karena ilatnya bukan sakit, tapi apa? Safar. Ilatnya safar, tapi dengan ketentuan yang tadi. Kalau safarnya memenuhi syarat dan ketentuan jarak. Meskipun sekarang pakai pesawat. Saya jujur saja, tahun lalu, mohon maaf, ini hanya contoh saja. Saudi dengan Indonesia itu beda 4 jam waktunya, Pak. Saya berangkat terbang jam 7, sahur di bandara Soekarno-Hatta. Atuh, nepi kayak Saudi teh jam 2. Jam 2 sore. Jam Indonesia geus jam 6. Jadi namahan 4 jam puasa teh. Kan waktunya kan beda 4 jam. Atuh lulus. Ulah kene. Ini ngali ke Indonesia telepon. Ini bagus buka. Nek baliknya ke Indonesia ada piraku. Jadi semakin lama puasana teh. Nah, orang nutur-nutur panon poe, mengejar matahari kan. Landing jam 2, 4 jam itu kan beda jam genep. Jam genep jam 2:30 lah, setengah 3. Di Indonesia kan setengah 7 kan. Setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah genep, setengah
6:30 kan, terus baru buka puasa. Ditaruh teh, terus buka, terus landing atas nuju naon, nuju buka puasa nih. Jadi mata aja dengan 2:30 keur panas-panas. Datang ke hotel teh, arek dibuka, arek dibatalkeun, harga diri di hareupeun jamaah gitu. Ditahan we pias aja. Atuh puasa 16 jam, 17 jam. 13 sama 4 jam, 17 jam puasa. Terus pararia si muka gitu. Allahu Akbar. Tapi lamun berangkatna, nah ieu nama insyaallah berangkat teh terbang jam 4. Jam 4 sore. 2 jam kemudian itu kira-kira di atas Aceh. Di atas Aceh, di atas Hindia, Samudra Hindia itu masih waktu Jakarta. Nah, sehingga bukanya di pesawat. Hari itu mengalami, lo aja di puasa 17 jam puasa. Atau rek buka hari penjamaah harga diri, ditahan gitu. Sebenarnya mah menang, bukan sok itu kalau orang tuanya sok era gitu. Menang tenan naon itu. Maka abdi mah ka jamaah, silakan jamaah yang tidak kuat atau mau membatalkan saumnya dengan malu-malu silakan batalkan saja. Tapi nanti wajib qodho. Diri sorangan mah ditahan ya lapar gitu, haus. Silakan nanti wajib qodho nanti batalkan saja enggak masalah. Tapi jamaahnya culang cileung, orang ninggal itu batal. Era urang. Baik, jadi apa? Safar itu ilatnya menjadi ilat tapi dengan jarak dan ketentuan. Bukan karena sakit, tapi karena safarnya. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu. Yutiqunahu ada yang membaca yatukunah dalam ilmu tafsir itu. Yutikunah itu diartikan siapa? Dan orang-orang yang tidak mampu. Sehingga syarat wajib puasa itu kan tadi ada kudroh, ada mampu. Ya, mampu. Kalau tadi kenapa safar boleh batal? Karena syarat wajib puasa yang kelima itu ada iqomah maksudnya. Iqomah itu apa? Mukim. Dia harus mukim ada tempat itu. Kalau tidak iqomah, dia safar, dia boleh batal. Nah kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Yutiqu apa? Berat. Terbebani dia berpuasa. Tapi ini juga sifatnya jangan asal-asalan. Ente nah antara puasa. Berat, lapar orang puasa. Kabeh lapar puasa mah. Sok aya jeung itu gitu. Teu puasa gue sabab lapar. Emang aya nu puasa wareg. Kabeh lapar puasa mah. Maka oleh ulama harus digarisbawahi, Pak. Dijelaskan siapa? Orang tua yang sudah lansia, Pak. Orang yang sudah lansia, usia geus di atas 70, di atas 60 ge ari lemah. Lansia. Saya kemarin ada jamaah 89 tahun. Saya tanya, "Ibu masih kena kiat puasa?" Tahun kamari mah Pak Ustad kiat 20 dinten. 10 dinten mah fidyah. Semua da ibu mah 88 atuh usiana Pak. Setahun ini 80 tahun. Kiat nanti cuma 20 hari tahun kamari mah cenah. Buka ayeuna mah. Nah, jadi yutikunahu atau yatukuna itu orang yang terbebani. Ditafsirkan oleh para ulama, di antaranya apa? Orang tua yang sudah lansia, lemah dia untuk berpuasa. Itu kudu dikodo eta mah. Tekan hadi kodo. Ayeuna wae geus lemah kok karena mah di umurna bagi kolot gitu. Mungkin leles, maka cukup bayar fidyah. Maka di sini apa kalimahnya? Ta'amu fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah, memberikan makan setiap 1 hari kepada seorang miskin. Makan teh ulah sangguna wungkul jeung deungeuna. Nya dihitung. 5.000 mah sangguna wungkul. Jeung deungeuna 15.000. Ya. Minimal 10.000. Kan aya nasi padang 10.000 tuh da mah jadi mah 10.000 minimal nah fidyah teh. Da aya nasi padang 10.000 tuh. Acan da usah da mah 10.000 dihitungna geuninna. Da aya nasi padang 10.000. Itu bisa ngajawab Ustaz digitukeun mah da bener. Nah, 20.000. Nah, fidyatun ta'amu miskin, memberikan makan. Itu bagi yang kemudian ditafsirkan lagi kepada ibu yang menyusui dan mengandung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Saya selalu mengatakan kepada jamaah Ustaz, saya kan sedang mengandung, bolehkah saya batal puasa? Saya bilang, ibu datang dulu ke dokter. Ibu coba dulu puasa supaya dapat ilatnya nanti, supaya dapat alasannya. Ya, supaya ada rukhsahnya kelihatan. Sebab yutikunahu memang bisa ditafsirkan, yutiku itu di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Yang terbebani.
yang berat dia melakukan puasa. Bahkan juga dalam fikih kontemporer termasuk orang yang bekerja keras, dia harus tukang gali, apa namanya itu? Tambang, pekerja tambang. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu untuk menafkahi keluarganya di rumah, hanya itu pekerjaannya. Namun itu pun ada ulama yang membantahnya, dia bekerja sudah 11 bulan, kenapa dia tidak bisa menyisihkan uang? Kalau dia mau berpuasa, kan dia bisa menyisihkan 10%-nya dari penghasilan setiap bulannya. Kali 11 bulan kan 110%. Melebihi gajinya tuh Pak. Lebih 10% gajinya. Artinya untuk 1 bulan Ramadan, dia sebenarnya bisa menyisihkan 7% per bulan. Dari 10 juta kan 700.000 dia simpan. Setiap bulan. Muncul 10 bulan, jadi 7 juta kan. Muncul 11 bulan, 7.700.000. Kalau 700. Kalau dia menyimpannya 1 juta, 11 bulan, 11 juta. Untuk biaya 1 bulan. Kalau dia mau kan dia bisa. Makanya di akhir ada kalimat nanti. Wa antasumu khairul lakum. Ya, baik. Tetapi pada prinsipnya orang yang demikian, yang yutikunah, yang dia tidak mampu dan terbebani untuk berpuasa, dia boleh dan dia menggantinya dengan fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, siapa dia? Orang tua, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah lansia, lemah berpuasa, wanita mengandung dan melahirkan, tapi kata saya atau kata para ulama sering saya sampaikan, dia berpuasa dulu, datang ke dokter setelah puasa, dokter abi teh kamari puasa, tapi kontraksi hebat, mata berkunang-kunang, liur, hampir pingsan, ibu menuju naon, menuju menyusui, bahkan bayi pun muntah-muntah, saya pun lemes. Nah, jika niatnya semata ingin menjaga dirinya, kata Madhab Syafi'iyah, untuk keselamatan dirinya, dia fidyah saja. Tapi jangan salah niat. Kalau semata untuk bayi tadi, maka dia bisa qadha dan fidyah. Dia niat di situ untuk menjaga dirinya, ya, menjaga kesehatan dirinya, keselamatan dirinya. Sebab dia sudah mencoba berpuasa, ternyata muntah-muntah, bahkan dia pusing, datang ke dokter, dok, kira-kira saya sebaiknya bagaimana menurut kesehatan? Ibu sebaiknya jangan berpuasa, kata dokter misalkan. Nah sudah, dokter kan tong disogok dokter, nah, tapi dokter ahli, dokter netra gitu, cuma yang berpuasa, dok cincai lah, selalu nomor rekening itu, tidak bisa, Allah maha tahu, tidak bisa gitu, ini mah netral gitu. Dokter hanya melihat dari sisi kekuatan fisik sih, tapi gini Ustaz, baheula mau kolot di lembur, keur ngandung, keur menyusui paruasa, ada mohon serius. Baheula mah teu aya segala batang, teuting kumaha, beda zaman. Teu budak ayeuna mah poe kahiji geus teu puasa. Nah, teteh teu puasa keur mengandung Ustaz. Can dicoba. Can pugu kuat hidupna geus teu puasa gitu. Mungkin dia sudah konsultasi ke dokter sih. Sudah konsultasi ke dokter sebelumnya kayaknya. Dulu orang tua dulu saya juga heran, dia bisa kuat begitu ya. Dan dulu tidak banyak nutrisi yang dia makan ketika mengandung. Mata kaleutik baheula budak ayeuna budak abdi jeranggung ieu cenah. Baheula mah kurang nutrisi, kumaha di kampung mah seperti abdi nya leutik gitu. Tapi alo mah jeranggung badag, alo abdi. Dan nutrisina loba. Meureun teh pengaruh tina makanan lain tina zaman. Bukan tina zaman, tina makanan. Baheula makanan tidak bergizi gitu. Asal seubeuh baheula mah cukup ku sampe seubeuh geus. Gitu. Palingan laletik cinta budak ayeuna jarangkung badag nutrisi ayeuna. Tapi nah lalemah. Fisikna teh nutrisinya banyak tapi fisik lemah. Orang tua kita sambil mengandung, sambil berpuasa, saya masih ingat ibu saya sambil bertani, sambil ke kebun, sambil ke sawah. Karuat itu. Itu kembalikanlah kepada masing-masing kekuatan fisiknya. Tapi para ulama kontemporer mentafsirkan yutikunah itu salah satunya di antaranya yang mengandung dan menyusui. Namun di situ perlu ada observasi ke dokter. Bagaimana kekuatan dia. Baik. Kemudian fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Ya. Jika dia ingin menambah kebaikan, ya,
maka itu lebih baik baginya. Wa tasumu artinya fidyahnya juga tidak mesti satu miskin, tidak mesti batasan minimal, lebih kan juga dalam ibadah sosial kan boleh lebih, Pak. Ibadah sosial itu boleh dilebihkan. Zakat fitrah berapa? 2,5 kilo. Abi mah hoyong kilo-kilo, saya, Pak. Saya. Bahkan justru ada pendapat yang kedua itu bukan 2,5 kilo, 3 kilo justru. Ya. Di penafsiran dari satu mud itu. Satu mud. Berapa mud? Fitrah itu berapa mud? 3 mud kan? Satu so itu kan ditafsirkan sekian mud kan. Nah itu ada yang mentafsirkan 3 kilo. Sehingga kalau mau pakai beras, kumaha usah saya lah, untung dipas zakat. Sebab ibadah sosial itu lebih baik dilebihkan. Hari sholat mau ulah, sehat atau juga subuh rek 3 rakaat benang. Kalau ibadah mah ritual mah tidak boleh. Tapi ibadah sosial mah boleh. Boleh dilebihkan ya. Tapi kamari abi pidiahna 20 hari, bade sabulan sedekah pidiah. Saya Pak. Ibadah sosial mah tenanaun. Tidak melanggar syariat. Ya, tidak menjadikan dia. Abi mah zakat fitrahna bade dilebihkan saya. Bade nupang saya lah, tanggung saya. Baik. Wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan seandainya hendaknya engkau berpuasa, ya. Di sini diartikan di 184 ini maka tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu, wa ang tasumu, dan puasamu itu khairul lakum, lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Nah, ada yang dari belak tadi sakit, sapar, yutikuna, dia terbebani berpuasa. Seandainya wa ang tasumu, dia mau berpuasa, khairul lakum. Khairun di situ mungkin banyak penafsirannya. Bisa dari sisi kesehatan, dari sisi kekuatan. Sebab para sahabat perang Badar di tahun kedua Hijriah itu sedang berpuasa. Dan dia menang. Tahun ketiga Hijriah, si Abu Jahal kan baik di perang Badar. Nggak bales. 3.000 tentara kaum kafir. 3.000 Pak. Ya, 3.000 datang ke Madinah. Tahun ketiga Hijriah. Nggak bales. Itu tidak sedang berpuasa. Kaum mukminin 1.000 asalnya. Tinggal 700. Aduh 700 balik deh. Dihasut ku munafik Abdullah bin Ubay. Itu kudu perang lah, liar perang na cenah bisi paeh 300 balik deh Pak orang munafik, atau 700 melawan 3.000. Di perang Uhud kalah. Tapi perang Badar jumlahnya lebih banyak kafir juga, tapi menang ketika sedang berpuasa. Saya kira demikian. Apa yang kita sampaikan pagi hari ini kemungkinan atau mungkin pasti ada salahnya. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah, ada yang tidak tepat, itu mungkin dari kekeliruan apa yang saya pahami. Tetapi selebihnya yang baik, yang benarnya insya Allah itu dari dalil-dalil Al-Quran, dari hadis, dari pendapat para ulama mujtahid, dan tentunya harus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya dan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhuna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli halin ahli nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'a min kulli da'in. Allahumma ya Allah, salimna, sampaikan kepada kami Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami, dan terimalah seluruh amal ibadah kami kelak di bulan Ramadan. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi dan sampaikan kami di ke bulan Ramadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.